Assalamualaikum, saya akan menjelaskan syarat dari satu segi. Syarat sama dengan sebab, yaitu hukum tergantungnya kepada adanya, sehingga bila ia tidak ada maka pasti hukum pun tidak ada. Perbedaan antara keduanya terdapat pada adanya sebab atau syarat itu. Pada sebab keadaannya melazimkan adanya hukum, tetapi adanya syarat belum tentu adanya hukum. Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syar'a. Syarat menurut syar'a ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan mengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Perbedaan antara rukun dan syarat pada dasarnya keduanya menjadi pokok dari adanya suatu hukum adalah bahwa rukun itu merupakan bagian dari hakikat sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu itu dan bukan bagian darinya. Pembagian syarat ada tiga bentuk, yaitu: 1. Syarat akli, seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum. 2. Syarat ati, yaitu berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku setiap bersentuhan api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran. 3. Syarat syar'i, yaitu syarat berdasarkan penetapan syara, seperti sucinya badan menjadi syarat untuk sholat. Syarat secara garis besar merupakan pelengkap bagi sebab atau pelengkap bagi musabab. Dengan memiliki syarat itu ada dua macam, yaitu syarat sebagai pelengkap bagi sebab dan syarat sebagai pelengkap bagi hukum atau musabab. Mani atau penghalang. Kata mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Mani atau penghalang yaitu sifat keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab dalam suatu masalah. Kadang sebab syara sudah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, tetapi ditemukan adanya mani atau penghalang yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Mani menurut istilah ulama fikih adalah sesuatu yang ditemukan setelah terbukti sebabnya dan memenuhi syaratnya, tetapi dapat menghalangi hubungan sebab dan akibat. Tidak adanya satu syarat menurut istilah mereka tidak disebut mani, meskipun dapat menghalangi sebab akibat. Kadang-kadang mani dapat berperan karena adanya sebab syar'i, bukan karena sebab hukum, seperti adanya hutang bagi orang yang telah memiliki satu nisab dari harta zakat. Hutang tersebut dapat menghalangi terbuktinya sebab kewajiban. Para ulama fikih membagi mani menjadi dua macam. 1. Mani al-hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah adanya mani atau penghalang bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan sholat, dan oleh karena itu sholat tidak wajib dilakukan saat haid. Mani al-sabab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya bahwa sampainya harta minimal satu nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta dalam keadaan berhutang, di mana hutang itu bila dibayarkan akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berhutang itu menjadi mani atau penghalang bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya, sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta. Keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani sangat erat. Penghalang itu ada bersamaan dengan sebab dan terpenuhinya syarat-syarat syar'i menetapkan bahwa suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya, dan tidak ada penghalang atau mani dalam melaksanakannya. Sebaliknya, hukum tidak ada apabila sebab dan syarat-syaratnya tidak ada atau adanya halangan untuk mengerjakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.